Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadia, NIM C205224043. Di sini ada latar belakang. PT Sekar Laut adalah perusahaan makanan Indonesia yang telah lama berkiprah di industri pengolahan makanan, didirikan pada tahun 1976 di Sidoarjo, Jawa Timur. Perusahaan ini berawal dari usaha rumahan yang memproduksi kerupuk udang. Berkat kualitas dan inovasi yang terus berkembang, Sekar Laut berhasil tumbuh menjadi perusahaan besar yang tidak hanya menguasai pasar domestik, tetapi juga berhasil menembus pasar internasional. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi pengembangan visi dan misi PT Sekar Laut? Jadi, strategi pengembangan visi dan misi PT Sekar Laut ini hanya berfokus pada inovasi produk, kualitas, pemasaran, keuangan, dan berkelanjutan sesuai nilai perusahaan. Yang kedua, apa saja faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi perusahaan? Kalau faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan itu ada beberapa. Yang pertama, pasar, pesaing, teknologi, aturan pemerintah, dan kondisi sosial lingkungan. Yang kedua, faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan itu ada beberapa faktor. Yang pertama, pasar, pesaing, teknologi, aturan pemerintah, dan kondisi sosial lingkungan. Kalau faktor internal ada karyawan, sistem produksi, pemasaran, keuangan, dan budaya kerja. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi visi misi yang sesuai dengan perkembangan industri. Jadi, tujuan dari mengidentifikasi visi misi itu agar sesuai dengan perubahan tujuan dari mengidentifikasi visi misi perkembangan industri agar sesuai dengan perubahan industri dan jadi paduan perusahaan. Yang kedua, menganalisis lingkungan bisnis untuk menentukan peluang dan tantangan. Jadi, tujuan dari menganalisis lingkungan bisnis ini untuk tahu peluang dan tantangan yang dihadapi perusahaan. Selanjutnya ada perumusan strategi. Yang pertama, pengembangan visi dan misi perusahaan. Jadi, strategi pengembangan visi dan misi ini membuat tujuan dan nilai perusahaan yang lebih jelas. Yang kedua, ada analisis lingkungan eksternal. Mempelajari faktor luar yang mempengaruhi bisnis. Terus selanjutnya ada analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal ini menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan. Selanjutnya ada analisis SWOT. Di sini ada beberapa. Yang pertama itu kekuatan, produk berkualitas tinggi, brand yang kuat, serta jaringan distribusi yang luas memberikan keunggulan kompetitif bagi PT Sekar Laut. Selanjutnya ada kelemahan. Ketergantungan pada bahan baku tertentu dapat mempengaruhi stabilitas produksi, serta persaingan harga yang ketat dapat menekan profitabilitas. Selanjutnya ada peluang. Tren peningkatan konsumsi makanan ringan serta peluang ekspansi pasar internasional dapat dimanfaatkan untuk memperluas bisnis. Yang terakhir ada ancaman.
Persaingan yang ketat dengan merek lain serta fluktuasi harga bahan baku dapat menjadi tantangan dalam mempertahankan margin keuntungan. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan analisis terhadap strategi pemasaran sekar laut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini telah berhasil mempertahankan dan memperluas pangsa pasarnya dengan baik di tingkat domestik maupun internasional melalui kombinasi strategi pemasaran dan efektif dan inovatif. Dengan mengandalkan produk berkualitas tinggi, strategi branding yang kuat, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran, PT Sekar Laut mampu bersaing di industri makanan olahan yang semakin kompetitif. Terima kasih.